Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi sampai di tadi sampai di sini ya. Jadi kita mencari nilai kuartil 1, kuartil 2, sama kuartil 3 untuk data kelompok ya yang dalam bentuk distribusi frekuensi ya. Jadi yang pertama kita kita mencari dulu nilai K1, K2-nya ya, posisinya di mana ya. Jadi kita masukkan 4 dikali N ya, di mana N-nya adalah jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi N, jumlah datanya itu ada 70. Jadi 1/4 dikali N sama dengan 17,5. Jadi dengan demikian K1 berada di interval 70-74 ya. Kenapa demikian? Karena 17,5 ini kita mencari, kalau kita tambahkan ya frekuensi interval pertama 2 ditambah 6 itu 8, 8 ditambah 15 itu 23. Jadi di interval ini masuk nilai 17,5 ya, karena yang didapat tadi 17,5 ya. Yang didapat tadi 17,5. Ya, data 17,5 ini berada di interval ketiga ya. Karena untuk interval pertama itu masuk dari data 1 sampai 2 ya. Kemudian data interval kedua itu 3 ya, 3 sampai 8 ya, 3 sampai 8. Kemudian interval ketiga itu 8 sampai 23 ya, 8 sampai 23 ya, karena ini 2 ditambah 6 ditambah 15 itu 23, di mana antara 8 sampai 23 itu masuk di situ nilai 17,5 ya. Ini 17,5 berada di interval 70-74 ya. Yang kedua kita dapatkan 35, ini masuk di interval 75 sampai 75-79 ya. Kita lihat 35 ya, berarti katanya tadi di sini ya. Nah, kita uji coba dulu. 23 sudah 23 ditambah 20 itu 46. 43 ya. Sementara ini adalah 35. Oh, berarti masuk di sini. Kemudian K3 3/4 dikali N. 3/4 kali N kali 70 itu 52,5. Dapat nilai 52,5 ini berada di interval 80-84 ya. Setelah itu kita mencari batas bawahnya ya. Bawah untuk K1 1/2 karena intervalnya sudah didapat ya tadi. Jadi kita kalau mencari batas bawah untuk K1 fokus di sini. Fokus di interval 70-74 ya. Berarti 1/2 dikali 69. 69 ini adalah batas akhir sebelum interval itu. 69 ya. Kemudian ini adalah batas awal kelas ya. Awal kelas. Jadi interval itu adalah 70.
Kalau dikalikan ini dapat batas bawah 69,5. Ya, kemudian batas bawah kedua didapat juga, batas bawah ketiga dapat juga. Ya. Kemudian panjang kelas 5, kemudian frekuensi kuartil, frekuensi di K1 itu berapa? Ya, frekuensi K1 kan tadi sudah dapat ya di frekuensi di 70-74, nilainya 15. Ya. Kemudian K2 20, K3 16. Kemudian jumlah dari semua frekuensi kumulatif. Ya. Jadi jumlah frekuensi kumulatif K1 itu 2 ditambah 6 sampai 8. Jadi di sini salah ketik ya. Di sini K2. K3. Nah, jumlahkan dapat 3. Nah, coba kita lihat dulu ya. CF K3. Karena dia berada tadi di frekuensi yang ke sini ya. Yang ke 80 sampai 84. Maka kita jumlahkan dari 2 sampai 16. Dapatkan 43. Oh, enggak masuk di enggak masuk frekuensinya ya. Enggak masuk frekuensinya. Dia cuma frekuensi kumulatif sebelum kuartil itu ya. Jadi 16 tidak masuk. Cuma sampai 20. 2 tambah 6, 5 tambah 15 tambah 28. Nah, setelah nilai-nilainya semua didapat, kita masukkan di rumus ya. Kita masukkan di rumus. Dan jangan sampai salah ya, karena masing-masing kuartil itu sudah ada nilai BB-nya, nilai T-nya, nilai JF-nya masing-masing ya. Kalau panjang kelas itu sama semua, tapi JF dengan F itu berbeda ya. Ini kita masukkan semua nilainya, didapat seperti ini ya. Teman sekalian, kalau menjumlahkan seperti ini, saya kira sudah tidak ada ini ya, tidak masalah ya. Teman ini dulu kita kalikan 1/4 dikali 70, setelah didapatkan nilainya baru dipanggil 8 dibagi 4 dikali ditambah nanti 9,5 dapat 72,66 ya. Untuk jadi nilai kuartil 1 itu nilainya 72,68 ya. K2 77,5, K3 82,46 ya. Adapun teman-teman kalau misalnya kalian mendapatkan nilai yang tidak tidak berurutan seperti ini ya, misalnya mendapatkan K1-nya lebih besar dari K2, maka penjumlahan teman-teman pasti salah ya. Ataupun misalnya K3-nya lebih rendah dibanding K2, itu saya pastikan ada yang salah di mencari nilai yang lainnya ya, atau salah dalam menghitungnya. Kemudian desil. Desil ini kalau kuartil tadi ada 3 macam, K1, K2, K3. Kalau desil ini ada 10, ada 9, ya. Jadi, kita mencari desil 1, 2 sampai 9 ya. Dia per 10 ya. Kalau kuartil tadi 1/4 ya, ini 1/10. Kalau desil data tunggal itu seperti ini ya. Datanya diurutkan terlebih dahulu. Nah, biasanya yang menjadi pertanyaan itu tidak semua desil ditanyakan ya. Seperti contohnya ini, hanya 2 desil yang ditanyakan, yaitu desil 2 dengan desil 7 ya. Jadi kalau misalnya mencari desil 2 ya, kita masukkan rumusnya, N-nya 10
jumlah data ya. Jumlah data ada 10 ditambah 1 dapat 2,2. Jadi kita melihat di data kedua. Data kedua ditambah data 0,2 ya, karena kan pecahannya 2 ya. Jadi 0,2 ini otomatis berada di antara data 2 dengan data 3 ya. Kita ambil data 3 dikurang data 2 ya. Dengan 45 setelah ditambahkan ya, setelah dikali ditambahkan dapat 41. Jadi DS2-nya itu 41. Nah, sebenarnya hampir sama ya dengan kuartil, cuma ini per 10, kuartil tadi per 4. Nah, kemudian DS7. Ya, DS7 pun demikian ya. Itu per 10 didapat 7,7 ya, setelah didapatkan, setelah dilihat data ke-7 ditambahkan dengan data 0,7 dari data 8 dan data 7 dapatkan 73,7. Berada di antara di sini ya. Udah ya teman-teman. Kemudian desil data kelompok. Bagaimana itu kalau dia data kelompok? Terusnya seperti ini. Ya. Mau DS berapa? Ya, misalnya DS1 ya. X-nya berapa? Nah, kita lihat ya. Contoh ya, misalnya masih tetap tabel ini, kita mencari DS8 ya. Jadi posisi DS8 itu 8/10 dikali jumlah data ya. Jumlah datanya 70 didapat 76. Jadi dia berarti terletak di interval 80 sampai 84 ya, karena 56 ya. Jadi ini kumulatifkan lagi ya. Kita mencari nilai 56 tadi ya. Berarti 2 ditambah 6, 8 ditambah 15, 23, ditambah 20, 43, 43, 43 ditambah 16, 59. Ya, berarti di sini 80, 84. Dia di interval 80, 84. Ya, karena posisi yang didapatkan adalah gimana sih ambil itu 8/10? 8, karena dia desil ke-8, jadi 8/10 ya. Ini kan 8/10, ini kan rumusnya ya, rumus ketetapan ya. Jadi kalau DS1 jadi kalau DS1 1/10, DS2 2/10, DS3 3/10. Kalau desil itu pernya pasti 10 ya. Pernya pasti 10. Adapun nilai yang 8 itu tergantung apakah dia desil ke-8, maka dia maka nilainya 8. Kalau desil 7, nilainya di sini 7/10 ya. Nah, kemudian batas bawah. Batas bawah sama dengan 1/2 ya. Cari batas bawah untuk interval 80-84 ya. Kita mengambil di bawah 80 itu 9, kemudian atas bawah interval itu 70, 80, setelah dihitung dapat 9,5. Bagi kelas 5 F pada desil ke-8 itu 16 ya. Desil 80, 84 itu 16 ya. Kemudian CF-nya 2 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 20 dapat 43. Setelah didapat semua nilai-nilai ini, kita masukkan dalam rumus ya. Di mana BB 79,5 kita masukkan di sini.
kemudian panjang kelas 5, ya, kita masukkan di sini. Kemudian X ini adalah desil keberapa, ya. Desil ke-8, kita masukkan nilai 8. Kemudian N ini 70, ya, jumlah data, masukkan 70 per 10. Ini kan ketetapan ini 10, jadi kita tulis 10, kemudian JF-nya 43, kurang 43 per F 16. Ya. Setelah dihitung, nilainya 83,56, ya. Jadi desil ke-8 itu di angka 83,56, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kalian mendapatkan nilai akhir di sini dan tidak berada di interval 80 sampai 84, itu dipastikan salah perhitungannya, ya. Karena kan posisi DS8 sudah diketahui berada di interval ini, ya. Nah, mau dicari berapa angka pastinya di interval itu, ya. Nah, didapatkan di sini 83,56, ya. Oke. Kemudian ada juga persentil, ya. Persentil ini dia per 100, ya. Jadi ada kuartil, ada desil, ada persentil. Persentil ini per 100, ya. Nah, jadi ini PS-nya ini sampai, kita bisa hitung sampai 99, ya, 99. 99, ya. Kita langsung ke contoh. Persentil untuk data tunggal, ya. Nah, yang ditanyakan adalah letak persentil 20 dengan persentil 80. Ya. Nah, datanya kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita cari persentil 20. Jadi posisinya dulu, ya. Ini cukup gampang untuk data tunggal. 20, ya, karena dia persentil 20. 20 per 100 kali N ditambah 6 didapat 2,2. Jadi data ke 2 ditambah data ke 0,2. 0,2 itu berada di antara data kedua dengan data ketiga, ya. Jadi persentil ke-20 itu nilainya 41. Persentil ke-80 didapatkan nilai 79, ya, dan menggunakan rumus ini. Selanjutnya persentil untuk data kelompok, ya. Nah, masih tetap sama, kita cari BB, P, F, JF, X, dan N, ya. Ini juga tetap sama, cuma yang dicari ini bisa sampai yang ke 99, ya, dengan pernya itu per 100, ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman di sini. Jadi kalau persentil itu dia pernya per 100, kalau desil per 10, ya. Nah, tetap ini sebagai contoh yang ditanyakan persentil ke-80, ya. Dari kelas interval yang mengandung PS8. PS berapa? PS80, ya. Jadi lagi di sini, ya. Jadi data. Jadi kita mencari dulu posisi PS80 itu di mana, ya. Dengan cara 80 per 100 kali N, 80 per 100 kali 70 dapat 6. Jadi di interval 56 juga 80 84, ya. Kemudian bawah interval 80 84 itu 2 9 ditambah 80 dapat 9,5, panjang kelas 5, F pada desil 8 itu 16, CF-nya 43. Nah, kita masukkan di rumus. Didapatkan 83,56. Kesimpulannya 80
83,56, artinya ditemukan 80% peserta ujian paling sedikit mendapatkan nilai 83,56, ya. Sisanya 20% itu mendapat nilai lebih dari 83,6, ya. Membaca datanya itu seperti ini, teman-teman. Mengambil kesimpulannya itu seperti ini, ya. Kalau kita melihat, kalau misalnya standar nilainya 80, ya, berarti hanya tidak sampai sekitar kurang lebih 20% mahasiswa yang lulus di mata kuliah tersebut, ya. Ya memang ini apa namanya, standar nilainya itu 8. Oke, kemudian tugas kelompok. Kayaknya tugas perorangan saja ini, ya. Latihan lah. Ini bukan tugas. Latihan. Ya. Latihan. Selama lockdown, karena adanya pandemi, mahasiswa HI memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca artikel jurnal terbaru. Ya, rata-rata mereka membaca artikel jurnal sebagai berikut, ya. Jumlah artikel yang dibaca per minggu. Yang membaca artikel jurnal 1 sampai 7 itu 36 orang, ya. Jadi, ada yang membaca jurnal 8 sampai 14 jurnal per minggu, itu 28 orang. Dan seterusnya, ya, sampai bahkan ada sampai cuma dua mahasiswa yang membaca artikel jurnal itu 43 sampai 49 jurnal per minggu, ya. Nilainya 105, ya. Sesuai dengan jumlah mahasiswa HI di angkatan itu, ya. Nah, yang ditanyakan di sini berapa rata-rata hitungnya, ya. Jadi teman-teman ini kalau mencari rumus ini pakai rumus data kelompok, ya, karena ini data yang disajikan adalah data kelompok. Nah, jadi semua rumus yang dicari di sini adalah rumus data kelompok, ya. Jangan lagi abaikan rumus untuk data tunggal, karena menggunakan data kelompok. Oke teman-teman, ya. Kalau ada yang mendapatkan kesulitan, silahkan konsultasi di grup, ya. Kalau ada yang sudah selesai juga bisa membandingkan apa yang didapat dengan teman-teman yang lain, ya. Oke teman-teman, sekira cukup sekian kita. Kalau ada bertanya silahkan. Ada yang ingin bertanya? Jelas, ya. Tidak ada, ya. Kalau misalnya tidak ada, kita ya. Kapan dikumpul? Ya. Saya, Pak. Ya. Kapan dikumpul ini tugas, Pak? Nah, dikumpul, Ji. Jadi silahkan dikerja, latihan. Kalau ada masalah silahkan konsultasi, ya. Yang jelas kerjalah sebelum pertemuan ke depannya, ya. Oke? Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, data kelompok semua yang dicari, Pak? Ya, karena data yang disajikan adalah data kelompok, ya.
bukan data tunggal. Oh iya, Pak. Jadi data kelompok itu adalah ada tabelnya, kemudian ada intervalnya. Kalau data tunggal itu dia data tunggal langsung menyebutkan nilainya, ya, misalnya 7, 8, ya, 9 atau 9, ya, 13. Ya. Kalau data kelompok ada tabel seperti ini. Oke. Oke, sudah tidak ada lagi teman-teman. Cukup. Kalau misalnya masih ada, nanti bisa konsultasi di. Oke, teman-teman kita akhiri kita, ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Akan dikerja selanjutnya, ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama.